pemirsa, selamat datang dalam Monday Morning Motivation. Senin pagi kita ketemu bersama saya dan Pak Darmadi Darmawangsa. Pak Darmadi, Happy Monday. Yes, gimana kabarnya Pak Dar? Wah, luar biasa nih ya. Luar biasa ya. Dan kita masuki satu topik yang baru lagi, tapi saya mengingatkan bahwa 2 minggu yang lalu kita cover sebuah subjek yang berhubungan dengan 7 hukum kesuksesan ya, Pak ya. Betul. 7 hukum yang bisa menambah kekayaan kita. Dan seperti yang saya tadi katakan, yang kita bahas itu adalah hukum. Pak David. Ya. Hukum itu artinya hukum itu berlaku universal. Oke. Yang namanya hukum gravitasi kan berlaku untuk semua manusia. Betul. Nggak ada manusia yang lain yang bisa terbang melayang, nggak ada. Semua sama-sama patuh terhadap hukum tersebut. Betul. Jadi hukum gravitasi Pak David patuh, saya juga patuh. Yes. Jadi yang kita bahas kemarin 2 minggu sebelumnya adalah hukum. Ya. Jadi itu berlaku untuk semua orang. Anda tidak mematuhi hukum itu, that's it, Anda akan gagal gitu ya. Ya. Nah, hari ini saya akan bahas bukan menjadi hukum, tetapi menjadi pilihan, Pak. Pilihan. Ya, karena hukum itu berlaku untuk semua orang, tapi pilihannya itu tergantung siapa yang mau mengambil keputusan, siapa yang tidak mau. Jadi hari ini memang sedikit levelnya lebih rendah dari 7 hukum pertama, karena 7 yang pertama itu adalah fundamental ya. Oke. Ya, yang 7 kedua adalah pilihan. Karena saya yakin sukses itu adalah sebuah pilihan. Setuju, Pak? Setuju. Benar. Sukses gagal adalah tujuan pilihan. Ya. Ada orang dilahirkan dari keluarga yang mampu, pendidikan tinggi, tapi dia tidak memilih kesuksesan, dia juga bisa gagal gitu ya. Ya, jadi demikian juga sebaliknya. Ada orang yang lahir dari keluarga yang tidak mampu, sekolah tidak ada, tapi dia juga bisa sukses. Betul. Jadi poin yang kedua yang kita mau bahas di sini adalah 7 keputusan yang bisa menjamin kesuksesan Anda. Cakep nih. Waduh, keren ya. nih. 7 keputusan. Jadi ini pilihan. Pilihan. Nah, teman-teman juga real estate agent ini menjadi pilihan untuk Anda ya. Bagaimana Anda bisa meraih kesuksesan. Mari kita bahas satu persatu lah ya. Mari, Pak. Ya, oke. Yang pertama adalah keputusan yang pertama adalah ya ini menarik bagi saya nih ya. Anda mesti marah. Marah, menarik nih. Agak bingung saya waktu saya membaca artikel ini, saya juga agak mulai bingung kenapa dimulai dengan marah. Marah itu konotasinya positif atau negatif? Negatif ya. Iya. Apakah marah itu mempunyai sesuatu yang positif? Saya mulai berpikir gitu kan ya. Saya ambil contoh, kita pasti pernah nonton film yang superhero, ada satu superhero namanya Hulk ya. Nah, Hulk ini lucu. Dia sebenarnya perisai seorang profesor yang malu-malu, yang tidak punya rasa percaya diri begitu ya. Tetapi ketika dia marah, dia berubah menjadi monster hijau gitu ceritanya ya. Dan dengan monster hijau ini kekuatannya berlipat-lipat, ya kan ya. Dan di situ menjadi kekuatannya dia, diferensiasinya dia. Iya kan ya. Dan hanya ketika dia marah, diferensiasinya keluar. Betul. Ketika tidak marah, diferensiasinya nggak ada. Iya. Nah, oleh sebab itu sebelum kita berpikir negatif, saya pengen kita sama-sama melihat bahwa marah itu ada hal yang positif. Mari kita bahas yang marah pertama. Secara positif. Iya, artinya gini nih. Keputusan pertama ini Anda mesti marah sama diri Anda. Marah tanda kutip gitu. Kemudian dia katakan bahwa tidak ada hal yang akan berubah, tidak ada akan hal yang terjadi kalau Anda nggak marah gitu. Ini menarik kadang-kadang ya. Setuju sih. Ada orang bilang, Pak, saya tuh mau nurunin berat badan saya loh, Pak. Kayaknya saya lebih 15 kilo. Namun, dia bisa terima keadaannya. Jadi, ya kenapa kamu belum berubah? Ya kan susah kan, Pak. Kan mesti diet, olahraga. Jadi, dia mau, tetapi dia nggak mau banget gitu, Pak. Dia mau, kalau perlu tidak ada usaha. Maunya gampang. Ya kan? Jadi saya mau sesuatu tapi dengan cara yang gampang, dengan cara yang cepat, dengan cara tidak menyiksa. Nah, ini kan bertentangan dengan hukum yang saya bahas awal kan? Jadi dia mau melawan hukum nih, hukum gravitasi yang kita ngomong 7 itu. Itu makanya akan susah. Oleh sebab itu, dia masukin unsur keputusan, yaitu Anda harus marah. Nah, sekarang di sini, kenapa marah gitu? Ambil contoh nih ya. Satu hari orang ini kelebihan berat badan. Satu hari dia mau pergi kantor, ketemu dengan mitra bisnis yang penting gitu ya. Dia mesti cepet-cepet nih, udah mulai telat nih. Kemudian dia ambil, pakai celananya. Semua celana dia pakai, Pak. Nggak ada satupun yang bisa dikancingin, Pak. Ngerti maksudnya nggak, Pak? Dia mungkin punya celana 4 gitu ya. Dia mau meeting cepet-cepet nih, dia ambil. Tapi satupun nggak ada yang bisa kancing. Hari itu dia marah sekali, dia bilang. Ini kok bisa kayak begini nih? Ini nggak bener nih. Saya nggak boleh seperti begini lagi. Saya mesti ngubah diri saya. Dan kalau saya nggak ubah, ini benar-benar membuat saya tersiksa. Saya udah nggak bisa terima kondisi begini. Apapun saya nggak bisa terima. Umpama orang bilang, ya kalau lu nggak mau terima, berarti you mesti kurangin makanan yang berlemak. Oke, gue lakukan. Kalau you nggak bisa terima, you mesti olahraga teratur. Oke, gue lakukan.
Jadi dia berani mempertaruhkan kesulitan-kesulitan itu demi untuk mendapatkan apa yang dia mau dengan cara marah. Dan jujur Pak, ini realitas terjadi dari banyak agent properti Pak. Saya sering ketemu agent properti begini, Pak, saya punya target Pak, tapi tolong motivasi saya Pak, saya tidak semangat mengejar target. Itu kan agak lucu ya. Dong. Agak lucu ya. Iya. You mau sesuatu tapi Pak tolong dong Pak, saya tapi tidak semangat ngejarnya. Pertanyaannya you mau atau nggak mau gitu kan? Ragu-ragu dia. Ragu-ragu, mau sih mau ya, tapi dia nggak willing to pay the price. Ya. Kayaknya harganya terlalu mahal untuk dibayar. Jadi kalau sampai orang tidak sampai di titik ini Pak, saya sangat percaya sulit berubah. Oke. Mesti marah dulu pokoknya. Saya ambil contoh gini aja. Sebenarnya manusia itu mempunyai kelebihan kekuatan di dalam dirinya. Tapi kelebihan itu tidak bisa keluar kalau tidak diberikan sebuah kondisi. Ambil contoh begini, Pak David punya dompet. Yes. Oke, udah berapa lama Pak David punya dompet? Wah, sudah lama ya Pak ya? 5 tahun? Iya, lebih. Oke. Lebih lah. Pak David tidak akan membeli dompet baru kalau dompet itu tidak rusak banget atau tidak hilang dicuri orang. Setuju nggak? Setuju. Ya, Pak David akan hidup dengan dompet itu, nyaman dengan dompet itu. Ya. Kecuali kalau hari ini tiba-tiba Pak David kena copet. Oke. Dan dompet itu hilang. Oke. Mau nggak mau besok kira-kira Pak David punya dompet nggak? Iya, harus. Sama, banyak marketing juga kayak begitu Pak. Dia punya listing 4. Tiap kali listingnya satu kejual, dia dapat satu lagi. Jadi dia punya mindset, dia mentalitasnya adalah maintain 4 listing. Oh. Tapi kalau satu hari saya ambil 4 listingnya, dia bisa dapat 4 lagi yang baru. Oh. Tapi dia nggak bisa nyari 4 yang baru selama 4 listingnya masih ada di situ. Itu kan pola pikir. Aneh itu ya. Aneh. Pola pikirnya orang tuh masih punya kemampuan optimum. Ambil contoh, Pak David saya tes. Pak David lari 50 meter, jarak 50 meter. Saya pakai stopwatch. Pak David lari. Oke. Lari ya. Ya. Pak David tetek. Wah, Pak David 50 meter 10 detik nih Pak. Oke. Pak David bilang, lumayan juga. Bapak mau lebih cepat nggak? Mau. Oke. Pak David lari lagi. Tapi kali ini kalau Pak David bisa pecahkan 10 detik, saya kasih uang 1 juta. Pak David lari lagi nih. Yang pertama kan tidak ada apa-apa kan, saya hanya suruh lari kan. 10 second ya tadi. Kira-kira bisa nggak? 9. Hah? Bisa. Bisa. Pak David lari karena pengen dapat uang 9 juta. Ya kan? Sampai Pak David bilang, berapa? 9 detik. Wah, aku pecahin rekor aku. Iya, Pak David mau lari lebih cepat lagi. Bisa emang ya Pak? Bisa, silakan. Saya lepasin anjing. Yang galak gitu ya. Ini kali Pak David larinya kencang banget nih. Pasti. Ya, lebih kencang ya. Ya. Loh, sekarang berarti sebenarnya Pak David punya kemampuan lari itu sebenarnya masih bisa ditingkatkan ternyata ya. Iya. Tetapi dengan kondisi-kondisi tertentu ya. Iya. Nah, biasanya orang marah itu Pak, karena kondisi-kondisi tertentu itu hilang Pak. Ambil contoh gini Pak. Dia kalau nggak baik, dia kalau nggak capai targetnya, anaknya punya uang sekolah nggak bisa dibayar, anaknya nggak bisa sekolah. Marah itu Pak. Dia kalau nggak bisa capai targetnya, liburan yang dia janjikan untuk keluarganya, dia tidak bisa bayar. Marah dia Pak. Yeah. Bukan hanya dia, keluarganya marah sama dia. Nah, ketika dalam proses seperti begini nih, ya kan, orang tuh keluar. Mungkin Pak David pernah dengar cerita orang yang dikasih taruhan sama raja, siapa yang bisa nyelamatin putri saya gitu kan. Kemudian tapi harus berenang di kolam buaya gitu kan ya. Kemudian ada yang berhasil kan. Kemudian ditanya, kenapa Anda berhasil? Dia bilang, pertanyaan saya sebelum saya jawab itu, siapa yang dorong saya sebenarnya? Kadang-kadang kekuatan itu muncul ketika Anda kepepet. Setuju nggak ya? Power of kepepet. Iya, jadi di season pertama yang saya mau ngomong bahwa apa Anda benar-benar marah dengan kondisi Anda, Anda tidak bisa terima kondisi Anda luar biasa. Tapi ada juga orang bisa berubah tanpa harus marah. Ada juga Pak. Ya, ada juga. Maksudnya dia punya kesadaran sendiri gitu. Kesadaran sendiri. Jadi dia lebih fokus terhadap reward. Kalau yang saya tadi you have to get angry nih karena Anda fokus terhadap punishment-nya, Pak. Dan ini udah terlalu ekstrim nih Pak. Saya lebih senang Pak David lari untuk ngejar uang 1 juta dan bisa memecahkan rekor Bapak dibandingin saya pasang anjing herder. Jujur Pak, saya lebih suka. Tapi jujur Pak, anjing herder itu mampu membuat Pak David pecahkan rekor Pak. New record. Karena unsur negatif itu kadang-kadang impactnya sangat lebih kuat dibanding unsur yang positif. Ya kan? Bener ya? Betul. Kadang-kadang orang dibilang anaknya di sekolah gitu, kamu kalau dapat angka 95 papi beliin mainan baru, happy aja. Beda kalau saya ngomong, Pak, kalau kamu nggak 95, kamu hari ini nggak boleh makan. Itu beda Pak. Lain tuh Pak, lain ya. Jadi ini tidak boleh sering-sering dipakai Pak. Ini hanya sekali-sekali Pak. Karena kalau sering-sering dipakai berarti Anda ini hidup dalam kondisi yang sangat stres. Tapi stres itu penting Pak. Stres itu mampu mengeluarkan yang terbaik dalam diri Anda.
Dan saya sangat yakin saya bisa ngepepet orang ketika dia di dalam posisi terancam. Kadang-kadang keluar, tapi nggak boleh lama, Pak. Ya kan ya. Bahkan saya lebih kejam lagi dari anjing herder tadi. Gimana? Kalau Pak David sampai bisa lari lebih cepat dari 9 detik, 8 detik anjing herder. Saya bilang lah yang Pak David. Pak David, saya yakin Pak David bisa pecahkan 8 detik lagi. Pak David bilang, gimana caranya? Saya akan undang Pak David punya anak yang paling Pak David kasihi. Kemudian saya kokang pistol, Pak. Kemudian saya bilang, lihat jam itu Pak David, kalau tidak bisa pecahkan 8, ditembak. Ngeri itu, Pak. 1 detik saya nyampe, Pak. Bahkan Pak David bisa lari lebih cepat dari pelurunya kali ya. Oke. Flash. Jadi poinnya saya kembali lagi, jangan terlalu negatif dengan kata angry ya. Sebenarnya angry itu adalah sebuah titik di mana kutub itu akan berubah. Adalah sebuah persimpangan di dalam hidup ketika Anda udah bilang enough is enough. Cukup. Saya tidak bisa hidup dengan begini lagi. I have to change. Kadang-kadang angry itu timbul karena pengalaman orang lain. Umpama tadi orang nggak mau nurunin berat badan, tiba-tiba kita lihat teman kita, orang kita, tiba-tiba dia kena sakit yang berat karena berat badan. Dan kita, waduh, saya itu bisa kena dia nih kalau saya nggak berubah. Enough is enough. Nah ini banyak marketing tidak bisa mencapai titik ini. Mungkin masih dalam zona nyaman ya. Jadi tapi saya bilang ini adalah sebuah keputusan. Kadang-kadang Anda mesti marah. Anda sudah bergabung dengan bisnis real estate agent 3 tahun, ya hasilnya gitu-gitu aja. Anda mesti marah. Bahkan kalau bisa Anda putuskan, kalau tahun ini tidak bisa mencapai apa yang saya mau, lebih baik saya cari kerjaan lain. Why not? Ya. Jadi decision angry ini menarik sekali. Poinnya mengatakan kalau Anda bisa menerima kondisi Anda saat ini, apapun kondisi Anda, ya Anda akan selamanya kayak begitu. Saya oke-oke aja, Pak. Saya fine-fine aja, Pak. Saya fine-fine aja. Ya Anda nggak akan berubah. Ya kan? Tapi umpama orang tua kadang suka nyindir anaknya gitu ya. Kamu tuh bodoh, ya nggak apa-apa, bodoh kan biasa aja. Dia nggak mau berubah. Tapi kalau anaknya kamu tuh bodoh, waduh, kok aku dibilang bodoh? Aku pengen buktiin bahwa aku pintar. Nah di situ tuh lain tuh Pak, dia marah dulu nih Pak. Dia udah mulai marah. Prosesnya ada marah nih, nggak terima nih Pak. Kemudian dia akan berusaha. Tapi marahnya positif loh Pak. Marahnya positif, tapi tidak boleh terlalu lama Pak. Itu hanya trigger hanya untuk putar dari positif ke negatif ke positif. Nggak boleh selamanya gitu. Ya, karena kalau selamanya akhirnya motivasinya jadi buruk Pak. Motivasinya jadi buruk. Iya, motivasinya jadi buruk. Yang kedua ya, ambil contoh, kalau ada satu orang gajinya 5 juta gitu kan ya, dan dia bilang 5 juta oke ya, nyaman saya. Ya, nyaman, oke. Ya udah, 5 juta ya 5 juta mau gimana lagi? Memang dapatnya segitu. Lu nyaman kan? Iya, saya nyaman. Ya udah. Tapi untuk orang yang berharap dia pengen dapat 50 juta, kemudian dia dapat 5 juta, dia nggak nyaman nih, dia marah nih. Kok aku hanya 5 juta, aku maunya 50 juta. Nah, dia marah nih. Begitu marah otaknya mikir, gimana caranya ya? Gimana caranya ya? Jadi dia tuh keluar dari zona nyamannya dia tuh. Ya kan? Nah ini yang saya tadi bilang, kalau Anda bisa terima apa yang Anda di dalam hidup Anda bisa terima dan I'm okay, ya udah itu oke bagi you. Nah orang-orang sukses adalah orang-orang yang selalu bertumbuh kan Pak. Orang-orang yang selalu mau naik level. Dan setiap kali level yang dia mau naik ada rasa tidak nyaman kan. Dan rasa tidak nyaman itu harus dihadapin. Ya kan? Selama dia nyaman dia nggak akan berusaha manjat lagi. Ya. Jadi untuk bisa sukses, jujur nih Anda kadang-kadang harus marah nih. Untuk mau hilangkan berat badan, Anda mesti marah. Untuk mendapatkan penghasilan lebih bagus, Anda mesti marah. Untuk bisa lebih sukses dari orang lain, kadang-kadang Anda mesti marah sama diri Anda, bukan marah sama orangnya, diri Anda gitu, ya kan? Ya. Jadi kenapa marah itu penting? Karena marah menciptakan gerakan. Anger creates drive to change. Ini bagus sekali. Kemarahan itu menciptakan sebuah drive, sebuah movement, sebuah momentum untuk berubah. Hanya sebuah momentum loh, hanya sebuah drive. Untuk ngikut ke situ nggak boleh marah, gitu kan ya. Positive thinking kan ya. Jadi kayak ini kayak switch Pak, on and off. Jadi angry creates drive to change. Kalau Anda nggak marah, Anda akan melakukan hal yang sama setiap hari demi setiap hari. Makanya ada orang itu aja. Iya, makanya ada orang setiap awal tahun Januari setting goals gitu kan. Nggak kecapai. Udah 10 tahun itu doang nggak kecapai doang, Pak. Resolusinya? Karena nggak marah, Pak. Mungkin 2, karena nggak ada hadiahnya, rewardnya, dan karena nggak marah. Oke. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama katakan, saya marah. Saya marah. Kira-kira Pak David mau marah apa nih sama diri Pak David? Saya mau lost weight Pak. Iya, marah bener nih ya. Marah. Kalau hanya mau kan nggak bisa. Saya harus gitu kan ya. Jadi ada bahayanya loh Pak. Karena marah pasti ada bahayanya Pak. Iya, bahayanya apa nih kalau nggak lose weight? Mulai Bapak pikir kesehatan saya terganggu, ya kan? Baju saya udah nggak bisa saya kancing, udah apa lagi gitu kan ya. Bahkan Pak David malah mempunyai motivasi tambahin gini. Kalau saya bisa lose weight, saya bisa beli baju baru ini. Iya kan ada baju baru nih ya. Jadi kalau
nggak menciptakan itu sebagai sebuah driving force. Kenapa saya taruh di season pertama ini? Karena saya berharap teman-teman yang nonton, mungkin banyak di antara Anda dalam posisi yang nggak nyaman gitu ya. Ke kiri salah, ke kanan salah. Apakah saya cocok di bisnis ini atau saya cari bisnis lain? Anda lihat nggak ya? Banyak yang ngambang di situ nih. Kayak kenapa teman saya lebih sukses, kenapa saya di sini? Nah, kalau Anda mau mulai melakukan sebuah repositioning diri Anda supaya Anda lebih firm, marah dulu. Apa yang lo nggak puas? Tulis nih 3 hal yang lo nggak puas dalam hidup lo. Itu starting point nih. Bukan artinya setelah Anda tidak puas, Anda dapatkan apa yang Anda mau. Itu bukan tujuan saya. Tetapi itu sebenarnya sebuah trigger supaya Anda mulai mengejar apa yang Anda mau. Just do it itu bukan artinya you will get the result. Just do it is about starting, it's not about finish. Yes. Finish banyak hal yang Anda harus lakukan, tapi yang paling banyak orang kan nggak start gitu. Yes. Iya. Setuju. Jadi decision pertama ini marah ya. You have to get angry. Jadi kalau Anda nggak dapat juga got to get angry. Oke. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Luar biasa nih ya. Yes. Oke, yang kedua adalah keputusan lagi. Ini adalah pilihan adalah Anda harus mampu mengqualify diri Anda atas masa depan yang Anda inginkan gitu. Saya pernah bercakap-cakap dengan teman saya ya di perusahaan lain ya. Waktu itu posisinya manajer dan dia mentok di manajer cukup lama begitu ya. Kemudian saya bilang, waduh, kamu tuh mentok ya di manajer. Dia bilang iya. Sesuai aturan perusahaan kami, kalau saya mau naik ke jenjang GM ke atas, saya itu mesti S2. Nah, Anda lihat nih, orang ini kan punya keputusan. Udahlah, saya udah tua, ngapain ngambil S2, ya kan? Pasti keluarin biaya, ngabisin waktu, ya. Udahlah, saya tetap aja di sini. Bisa aja kan? Tapi bisa aja dia juga marah nih. Saya mau naik ke satu level. Saya harus rela nggak nyaman. Saya harus rela ambil S2. Jadi sebenarnya gini Pak, semua kesuksesan yang kita inginkan atau orang lain yang sudah capai, yang kita pengen, itu kita mesti qualify Pak. Pak David mau jadi anak kelas 6 SD, Pak David mesti lulus kelas 5 SD. Setuju nggak? Setuju. Ya kan banyak orang nanya, Pak saya pengen jadi top nomor 1 di perusahaan Anda. Nah sebelum you nomor 1, you mesti nomor 300 dulu. Iya kan? Nomor 200 dulu, nomor 100 dulu, nomor 50. You qualify nggak? Ya kan? You nggak bisa langsung ke atas, you mesti stage by stage. Ini bagus sekali untuk planning untuk real estate agent ya. Nggak usah terlalu muluk-muluk lihat terlalu jauh. Pak, waktu kita mulai acara kita ini, kita nggak planning sampai 52 minggu isinya apa. Kita bahkan nggak tahu Pak. Tapi kita hanya pikir satu episode demi satu episode berikutnya. Benar nggak Pak? Dengan begitu kita bisa sampai sekarang udah sampai ke 33 nih. Luar biasa nih Pak ya. Ya nggak ada yang kita tahu bahwa banyak hal langkah-langkah di luar sana, di luar zona nyaman itu sebuah zona yang sebenarnya sangat tidak stabil dan sangat tidak teratur. Dan kita harus bisa menerima kondisi itu dengan positif. Oleh sebab itu keputusan kedua adalah Anda harus mempersiapkan, mengqualify diri Anda untuk siap menerima tantangan, tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Ya, oleh sebab itu kita mesti belajar dari anak kecil yang main game gitu Pak ya. Kalau anak kecil kalau main game tuh Pak, kalau dia sudah level 1 naik level 2, level 2 naik level 3, naik level 10. Anak kecil itu tahu, setiap level yang dia naik musuhnya pasti lebih besar. Tambah berat. Senjatanya lebih kejam, ya kan? Skillnya masih lebih tinggi. Kalau nggak pasti mati. Setuju ya? Nah kita sebagai manusia juga seperti begitu. Real estate agent ya? Mau closing yang 5M, 10M, 15M, Anda mesti lewat dari 1M, 2M dulu. Anda nggak bisa, aduh pengen jadi agent itu, transaksi langsung 30M. Saya rasa kayaknya nggak bisa ya. Akhirnya Anda akan frustasi. Maunya berprestasi, akhirnya frustasi. Akhirnya minum ekstasi Pak. Ya, jadi itu nggak boleh ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat ya, Anda harus mengqualify diri Anda, tahu untuk naik level berikutnya saya mesti menguasai apa dulu gitu. Baru Anda bisa naik. Jadi Anda jadi orang rasional ya. Anda harus mengqualify diri Anda hari ini terhadap apa yang Anda inginkan di masa depan. Anda harus mempersiapkan diri Anda, ya kan? Umpama seorang manajer, dia pengen jadi GM. Dia bilang nanti gini, nanti setelah saya jadi GM, baru saya belajar apa yang harus saya lakukan sebagai GM. Nggak bisa. Sudah telat itu. Waktu Anda jadi manajer, Anda sudah menempatkan diri Anda seakan-akan Anda seorang GM. Tanggung jawab Anda udah naikin. Dan ketika Anda sudah sampai GM, Anda juga harus menaruh diri Anda tanggung jawab seperti seorang direktur, walaupun Anda masih GM. Jadi Anda harus colong start gitu Pak. Jangan bilang gini, nanti waktu saya direktur baru saya belajar jadi direktur. Bapak nggak akan naik diangkat Pak. Bapak udah mempersiapkan diri Anda nih. Kalau bisa berapa tingkat sebelumnya gini. Bahkan ketika Anda dalam level yang paling bawah mungkin, staff, supervisor, tapi behavior Anda sudah sampai di level direksi, itu luar biasa loh Pak. Anda berarti udah colong start. Kelihatan sekali attitude Anda beda. Setuju.
Nggak mentalnya kayak gini nih. Oh maaf Pak, saya nggak mau kerjain yang ini. Kenapa? Ini bukan job desk saya. Loh, kalau dilihat perusahaan kayak begitu, oh orang ini mah hanya hitungan sama perusahaan, nggak usah dinaikin, kunci aja di situ. Anda nggak akan bisa maju. Betul. Anda bilang, Pak, ada tantangan apa yang lebih besar yang saya bisa kerjakan sekarang, Pak? Ini luar biasa nih. Dia pengen upgrade dirinya, dia challenge dirinya untuk perusahaan lebih maju. Pasti dikasih jalan, Pak. Yes. Oke? Ya. Berikutnya, bahkan saya katakan bahwa Anda kadang-kadang bukan hanya qualify, Anda kadang-kadang bisa over qualify. Over qualify. Jadi you kerja gitu ya. Marketing ini, agent ini kalau disuruh dikasih target, cari 2 orang baru hari ini. Dia nggak nyari 2, Pak. Nyari 10 langsung dia, Pak. Over qualify, Pak. Umpama dia dikasih tahu, dari 5 prospek yang Anda cari, 5 itu bisa dapat 1 listing. Oh, dia nggak nyari 5, Pak. Dia nyari 50 langsung, Pak. Jadi dia nggak tergantung dari target yang diberikan. Bagi dia, saya mesti over qualify nih. Kira-kira kalau dia nyari prospek 50, kemungkinan dia closing 1 tuh lebih besar. Pasti lebih besar. Betul. Jadi setiap kali harus over qualify diri kita. Karena over qualify itu yang sebenarnya Anda berada di luar zona nyaman. Anda menjadi manusia versi yang lebih baik. Anda jangan jadi manusia versi yang ya itu aja, nggak maju. Ini diferensiasi juga nih Pak, orang-orang over qualify berarti. Oh iya, nah ini over qualify ini diferensiasi Pak. Anda mempunyai nilai tambah. Iya. Apalagi kalau kita lihat orang-orang di industri yang berhubungan dengan digitalisasi teknologi. Kadang-kadang kalau mereka nggak mau belajar sesuatu yang baru, 1-2 tahun ketinggalan mereka Pak. Benar Pak? Betul. Orang-orang IT yang dulunya bilang mereka orang teknik komputer, itu bisa aja jadi data entry Pak. Karena udah ketinggalan Pak. Bisa nggak ini? Nggak bisa Pak. Bisa ini? Nggak bisa. Ya udah lu data entry, masukin angka, enter. Nah bahaya loh Pak. Yes. Bahaya. Ya, oleh sebab itu decision kedua Anda selalu melihat ke depan. Saya ingin mencapai ke tempat itu, apa yang dibutuhkan? Training apa yang harus saya ikuti? Skill siapa apa yang saya mesti belajar dari siapa? Skill apa yang mesti saya punyai? Betul. Buku apa yang saya mesti baca lagi? Yes. Nggak mungkin kita berdua ngomong di sini, ngomong ngalor ngidul. Pak David tanya Pak Darmadi, Pak, terakhir baca buku kapan? 20 tahun yang lalu. Nah, ilmu apa yang Pak Darmadi punya ini nih? Ini ilmu basi semua dibuang, bener nggak? Ya kan? Harus baca dulu terus dong. Saya mesti qualify terus gitu. Ya. Saya zaman dulu ingat waktu saya jadi motivator, saya paling seneng kenapa? Karena saya belajar banyak pembicara motivator lainnya, malas baca buku Pak. Jadi ilmunya ya itu aja. Jadi setiap kali datang ngomongnya itu aja Pak. Sama terus. 20 tahun ngomongnya itu aja. Bawat Pak, ini gampang nih Pak. Kalau saya nih, kalau baca buku terus nih, saya berarti over qualify nih. Bisa lebih bagus jadinya Pak. Mungkin saya dulu lebih jelek, tapi saya akan bisa lebih bagus karena saya qualify, over qualify. Yes. Sama dengan Anda sebagai real estate agent. Ya, banyak training baru saat ini, digitalization. Anda mau nggak qualify diri Anda untuk lebih baik di masa mendatang? Betul. Ya. Jadi itu keputusan kedua juga ya. Decision number 2. Keputusan kedua juga bisa kita sambung Pak, mengatakan bahwa Anda harus memaksa diri Anda untuk bisa qualify ke satu posisi yang lebih tinggi, mesti maksa. Kalau tadi kan marah yang pertama. Untuk bisa maksa itu marah Pak. Maksa dengan marah itu adik kakak Pak. Ya. Kalau Bapak nggak bisa marah tanpa dipaksa Pak. Karena Bapak marah itu karena dipaksa. Dipaksa dengan kondisi kan ya. Jadi temennya nih marah dan maksa ini ya. Jadi Anda harus nuntut diri Anda harus maksa diri Anda bahwa kalau saya mau dapat sesuatu yang lebih besar, saya harus mengqualify. Oleh sebab itu, Anda harus komit dengan diri Anda, katakan bahwa saya mau mengqualify diri saya untuk sesuatu yang lebih besar di masa mendatang. Saya mau qualify diri saya lebih baik untuk mimpi yang saya kejar. Saya mau qualify diri saya lebih tinggi lagi untuk sesuatu hal yang saya inginkan dalam hidup ini. Setuju. Iya. Jadi dua keputusan yang penting ya. Mari kita masuk ke keputusan yang ketiga. Ini juga kemarin kita sudah singgung Pak. Cuman kita lihat dari sisi yang lain lagi bahwa Anda sebenarnya punya keputusan untuk mengganti kata-kata yang keluar dari mulut Anda. Pak David, sadar nggak sadar, jujur setiap hari kita berkata-kata. Betul. Setiap hari kita mendapat informasi, baca berita, orang ngomong, masuk ke pikiran kita. Saya tadi bilang kan di minggu lalu bahwa masuk ke dalam pikiran kita, kemudian disortir oleh perasaan kita nih, ya kan? Jadi setiap kali kita dapat banyak informasi. Nah, dari semua informasi yang masuk ke dalam pikiran dan hati itu keluar dari mulut, Pak. Jadi sebenarnya kalau Pak David mau tahu seorang positif atau negatif, very simple. Setiap kali ketemu dia, ajak dia ngomong. Kira-kira keluar kalimat-kalimat apa di dalam mulutnya? Kalimat-kalimat yang kalau dikasih tantangan, aduh saya nggak bisa Pak, aduh saya nggak mampu Pak, ya kan? Aduh susah, udah kelihatan sekali. Itu kata-kata itu datangnya dari mana? Dari perasaan datangnya dari mana? Pikiran.
Jadi kalau orang seperti begitu prosesnya Pak, udah pasti nggak akan masuk cuttingnya untuk menjadi orang sukses Pak. Yes. Jadi di sini bilang Anda harus mengambil keputusan ketiga bahwa Anda harus mulai mengganti kata-kata Anda. Berhati-hati terhadap kata-kata Anda. Berkata-katalah hal-hal yang Anda mau hal itu terjadi. Jangan berkata-kata keluar dari mulut Anda hal-hal yang tidak mau Anda terjadi. Itu bisa terjadi. Kata-kata Anda harus keluar mendukung apa yang Anda inginkan. Betul. Bukan malah menakut-nakuti apa yang Anda ingin. Bayangin nih Pak. Kira-kira konsepnya sangat sederhana sebenarnya. Kata-kata kita kini apakah mendukung kesuksesan kita atau tidak mendukung kesuksesan kita? Ya. Ya. Kata-kata penting Pak. Oleh sebab itu ada cerita, saya mulai dari cerita nih, ada sebuah monastery ya kali ya. Monastery itu kayak apa ya, tempat bermeditasi gitu ya, di atas gunung biasanya begitu ya. Nah kemudian ada orang bule nih, dia datang ke Tibet gitu ya. Kemudian dia bilang, aku pengen juga naik ke atas, kayaknya enak di atas, tenang gitu ya. Kemudian dia minta izin kepada pemimpin agama di situ kan. Boleh nggak aku ikut bermeditasi ke atas? Aku pengen belajar. Boleh aja. Tapi ada satu syarat. Apa itu? Syaratnya apa? Selama Anda bermeditasi di atas setahun ya, prosesnya ya, Anda itu tidak boleh bicara. Oke. Tidak boleh bicara. Kalau ada orang ngajak bicara, nggak boleh bicara. Anda nggak boleh bicara. Oke. Ya. Dan setiap kali setahun berakhir, Anda hanya dikasih kesempatan bicara, tetapi hanya boleh keluar 2 kata saja. 2 kata. Jadi hati-hati loh. Ya. Jadi di sini nih begitu you bicara, langsung dapat kartu kuning, langsung kartu merah, langsung Disqualified. udah turun, udah nggak usah ikut. Ya. Wah si bule ini pikir lumayan juga, gampang dia. Ya, gampang dah ya. Kemudian dia naik. Oke. Hari pertama, kedua, ketiga dia berusaha tahan ya. Dia berusaha nggak bicara. Dan Bapak harus tahu bule ini ternyata seorang extrovert gitu kan ya. Yang pengen ngobrol sama orang ya. Udah 3 hari, 1 minggu, 2 minggu nggak bicara tuh udah mulai susah Pak. Tapi karena dia pengen lulus, dia tahan Pak. Dia tahan. Setahun ya, tahan. Wah setahun akhirnya berhasil nih. Berhasil Pak. Senang minta ampun. Boleh ngomong dia? Dipanggil sama kepala kan. Oke, you lulus 1 tahun ini dan hadiahnya lu boleh ngomong 2 kata saja. Apa Coba itu? Simpulkan apa yang you rasakan selama 1 tahun ini dalam 2 kata. Waduh, dia pikir baik-baik dengan penuh kesulitan yang dia hadapi setahun itu. Akhirnya dia punya kesimpulan Pak. Karena waktu itu dia tinggal di monastery itu tidak ada ranjang, tidak ada matras gitu ya. Jadi tidurnya di lantai. Sebelumnya dia nggak pernah tidur di lantai sebelumnya. Jadi badannya tuh rasa patah-patah gitu Pak ya. Jadi dia mau komplain Pak. Jadi dia ngomongnya artinya dia bilang gini nih. Dia bilang bad heart. Bad itu tempat tidur, heart itu keras. Jadi hanya itu aja kesimpulannya. Oh, kata kepala biksu. Oke, you masih mau terusin nggak? Mau, masuk lagi. Setahun nggak boleh ngomong. Tahun kedua. Waduh, ini siksa bener nih orang ekstrovert. Masuk lagi. Tapi karena dia pengen lulus, dia tahan setahun lagi. Setahun lulus keluar, dipanggil lagi. Wah, you hebat, you udah lulus. Dapat bonus nih, bisa bicara 2 kata saja. Oke, apa yang you mau katakan? Dia pikirin lagi, dia simpulin apa yang dia pelajarin. Dia bilang waktu dulu sebelum masuk sini aku bisa makan steak, aku bisa makan burger, aku bisa makan spaghetti. Di sini makanannya nggak enak makanan Asia nggak enak. Gua nggak bisa telan, gua sampai kurus katanya. Jadi apa yang dia mau keluarin? Akhirnya dia bilang apa? Bad food katanya. Bad food, makanan nggak enak. Bad food. Oke, lulus. Masih mau masuk? Masih mau setahun lagi, 3 tahun kan? Masih mau ya? Masih mau 3 tahun gitu ya. Ya masuk lagi dia setahun penuh. Dan sama juga nggak bisa bicara. Dan tahun ketiga dia lulus. Untuk lulus mesti 4 tahun Pak. Ini udah tahun ketiga nih Pak. Jadi sebentar lagi nih Pak. Tapi kali ini dia keluar dikasih kesempatan. Oke, you lulus, dapat lagi 2 bonus. Bonus yaitu bicara 2 kata. Kali ini dia bilang apa? I quit katanya. Saya berhenti, I quit katanya. Kemudian kepala biksu itu kemudian ngelihat dia cengar-cengir, dia bilang, sebenarnya saya tuh udah ngelihat kamu tuh mau berhenti tuh dari awal-awal. Wah, kok bisa? Dia bilang, aku 3 tahun loh baru aku quit. Sebelumnya aku belum mau quit loh. Dia bilang, enggak. Sebenarnya di awal-awal kamu udah quit kok. Loh, kok bisa? Saya hanya ngomong pada tahun ketiga. Dia bilang, enggak. Masih ingat nggak waktu tahun pertama kamu bilang apa? Jangan keras. Kamu udah komplain. Kamu udah nggak suka. Kemudian tahun kedua kamu bilang apa? Makanannya nggak enak. Food bad, bad food, ya kan? Makanan nggak enak kan? Kamu udah komplain. Komplain, ujungnya quit. I quit. Jadi sebenarnya you nggak quit sekarang, you quit sebenarnya dari awal. Karena kata-kata yang keluar dari mulutmu merepresentasi pikiranmu.
Dan ketika pikiranmu sudah negatif, Anda tidak bergerak menuju apa yang Anda mau, Anda bergerak menuju apa yang Anda nggak mau. Anda mau lulus menjadi murid di sini, tapi kata-kata Anda membuat Anda tidak mau. Menarik sekali itu. What do you think story-nya? Iya. Mudah ya? Mudah. Hati-hati loh Pak, apa yang kita ngomong nih Pak. Mudah-mudahan selama 32 episode sebelumnya kita ngomongnya yang positif semua. Yes. Iya, positif semua ya. Yes. Ya, oke ya. Jadi poinnya adalah kata-kata yang keluar dari mulut kita menentukan arah kemana kita pergi. Menarik sekali. Jadi mulut kita ini membawa kita kemana kita pergi. Ya. Kita ngomong susah jadi susah. Ada orang bilang mulutmu adalah harimaumu ya. Ya, jadi mulut itu harimaumu kan. Bisa makan diri. Iya. Jadi kemana Anda bawa mulut? Kemana Anda mau pergi? Mulut Anda juga harus sejalan dengan kemana Anda mau pergi, ya kan? Ya. Mulut kata-kata Anda itu menentukan apakah Anda akan berhenti atau Anda mau coba terus. Ya kan? Coba Pak David kalau treadmill nih sambil lari udah capek nih. Aduh sebentar lagi jantung aku copot nih. Aduh kaki aku engselnya patah nih 2 menit lagi nih. Gak akan lari Pak. Copot. Kalau orang mau lari nih terus tahan, masih bisa. Ayo, anak kecil aja bisa, masa kamu nggak bisa? Kata-katanya itu memperkuat dirinya Pak. Sekarang apakah kata-kata kita memperkuat diri kita atau kata kita menghancurkan semangat kita? Mesti hati-hati. Anda yang putusin loh. Ini karena ini keputusan. Ya. Berikutnya. Kata-kata Anda itu seperti kayak kendali kapal laut gitu ya. Walaupun kapal laut itu besar, tetapi dikendalikan oleh kemudi yang kecil gitu ya. Ya, 1 kali banting kiri, 1 kali banting kanan itu arahnya beda loh Pak. Iya kan? Ya, jadi kata-kata Anda itu seperti kemudi yang menentukan kemana kapal itu berlayar. Oleh sebab itu pertanyaannya, apakah saat ini Anda kerjanya hanya mengeluh terus? Life is not fair. Life is not fair. Life is not fair. Jujur, life is not fair. So, kalau life is not fair, it's not fair for you, it's not fair for me too. Jadi sama sebenarnya. It's quite fair. Life is not fair for you, for me, for it. Jadi life is quite fair. Ya. Jadi, are you complaining? Apakah Anda adalah tipikal orang yang selalu ngomong, kayaknya keadaan nggak akan berubah. Kayak begini aja, susah terus, resesi terus, nggak gampang terus. Apakah Anda tipe orang begitu? Atau Anda adalah orang-orang yang menggunakan kata-kata Anda menuju ke tempat Anda mau pergi? Anda mau jadi nomor 1? Yes, sebentar lagi aku akan menjadi nomor 1. Anda mau jadi yang terbaik? Yes, aku pengen menjadi yang terbaik. Semoga kata-kata saya, tindakan saya, hasil saya mengikuti apa yang saya mau. Ini keputusan Pak, nggak gampang nih Pak. Nggak gampang. Kelihatannya sederhana, tetapi dalam aplikasi tidak segampang Anda. Setuju. Saya rasa mungkin saya berhenti di 3 keputusan awal ini dulu Pak. Yes, setuju. Berhenti, Pak. Kita summary dulu ya. Boleh. Summary ya. Jadi keputusan pertama kita ngomong mengenai Anda mesti marah. You have to get angry. Ya, Anda mesti marah ya. Angry. Angry ya. Dan kemudian kedua keputusannya adalah kita mesti qualify. Ya, berarti kita mesti curi start nih. Kalau kita mau menuju ke tempat yang lebih tinggi, kita mesti latihan di sini. Supaya pas di sini nggak kaget, Pak. Nggak kaget, Pak. Dan yang ketiga, ya, kita tadi bilang kita harus hati-hati dengan mulut, kata-kata yang keluar dari tempat kita. Gunakan kata-kata kita menuju tempat yang kita inginkan, bukan membawa kita ke tempat yang tidak kita inginkan. Saya rasa 3 keputusan ini saja udah membuat hidup kita pasti berubah. Ini seperti switch dari off ke on. Dan itu kita butuhkan saat ini. Mantap Pak Dar, kita masih simpan ada 4 lagi Pak Dar. Kita selesaikan dulu di session ini, so stay tune in Monday Morning Motivation.